Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridho ilahi ta'ala wa litafil balaya wa limusalli bi hadal kitab wa ladhina sabahuna bil iman lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman lam yastati' minkum qawlan ayyunkihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidhati ahdan. Fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Niki kelanjutan tafsir ayat 25. Beberapa waktu lalu sudah dijelaskan di depan bahwa ini mau diterangin duwe akeh dikon rabi sing akeh ngoten ya. Nak gak mampu gak duwe fa ilam yastati minkum qaulan ayyunkihal muhsanatil mu'minat. Nak gak mampu ngrabi wong wedok merdeka dikon ngrabi budak. Ini mau dijelas nih dengan beberapa syarat nih. Budake kudu beriman. Syaratnya ini ngoten. Loro budake bukan tukang zina. Telu budake ya bukan seneng karo brondong dan seterusnya. Terus melih budak perempuan tadi diizinkan oleh tuannya.
persyaratannya begitu. Maka kalau sudah begitu fankihuhunna biizni ahlihinna, nikahilah budak-budak itu dengan izin majikannya, izin tuannya, dan berikanlah kepada waktuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah mahar yang layak. Sekalipun budak harus diberi mahar yang layak. Itu seperti muhsanatin ghairu musafihatin wala mutakhidati ahdan. Sekarang kita lanjut tafsirnya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alihinna nisfu ma'al muhsanati minal 'adab. Ayat niki sing beberapa waktu yang lalu kalau sampai ini jadi polemik. Fa idza uhsinna, apabila budak itu sudah menjaga dirinya, fa in ataina bi fahisyah, kok kemudian budak tadi berzina, fa alaihinna, bagi budak yang berzina, nisfu alal muhsanat, jadi hukumannya separuh dari orang yang merdeka, minal azabi, dari hukumannya, dari azab atau hukumannya. Niki Pak, hari ini kita akan lihat hukuman separuh dari orang merdeka. Wingi kula pun kula sampeyan. Jadi keuntungan dari budak niku ngoten niku Pak. Memang dia tidak memiliki dirinya. Jadi karena dia bekerja, ya duitnya diwehne majikannya. Seperti itu. Di balik itu, tetapi mereka itu diberi keringanan dalam hukum syariat. Niku ngoten. Termasuk karena mereka itu tidak masuk dalam kategori istitoah menunaikan haji. Soalnya nggak ada duit. Makanya selamanya jika dia posisi sebagai budak, dia pun karena tidak istitoah, maka dia pun tidak wajib di dalam ibadah haji, kecuali nak diajak karo majikan. Ini gue makan. Pun. Tumpah nih guys. Niki faida usinna niki An Abdurrahman an Ali ibni Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usina qala ihsanuha islamuha wa afafuha. Jadi faida usina niki diterjemahkan, diartikan oleh Abu Abdurrahman dan Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, faida usina, maka Nabi menjelaskan ihsanuha, apabila, kalau kalimatnya Pak, apabila dia telah menjaga dirinya dengan menikah. Ini kalimat ini ternyata uhsina terjemahnya bisa menikah, bisa dia itu uhsina ini maknanya apa? Islamuha wa afafuha. Jadi kalau budak itu masuk Islam dan budak tadi menjaga diri tidak berbuat zina, itu namanya uhsina. Kalau diterjemahkan ini Pak, berarti budak tadi mendapatkan hukuman separuh dari hukumannya orang merdeka, maka ini statusnya budak adalah budak yang belum kawin. Nah ini Pak yang menjadi polemik.
gara-gara kalimat uhsina. Kalau belum kawin jelas separuhnya, diparuh gampang. Gina wong merdeka kalau dia berbuat zina belum nikah harus dipukul 100 kali. Nak dipukul 100 kali berarti nak budak belum kawin dipukul 50 kali. Lah niki Pak. Niki polemik hukum nggih niki mboten napa-napa niki ngaji mawon mboten napa dan ini pun apa namanya ngomong budak ya budak ya ora ono. Mboten napa-napa niki ngaji mawon ngaji. Tapi barangkali nanti kalau akhir zaman ono perang kata Nabi ya ono budak neh ya ora apa-apa lek ngoten lho wis seru ilmune. Kata Nabi nanti akhir zaman akan ada perang. Wallahu alam ya nggak tahu kapan. Dan itu yang jadi polemik seperti itu. Kemudian waqala Qasim wa Salim ihsanuha islamuha wa afafuha. Nah ini sama di riwayat yang lain menurut siapa ini Qasim dan Salim ihsanuha sama seperti yang disabdakan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Qaul Wajah bahwa ihsan itu dengan masuk Islam kemudian budak tadi menjaga diri dari perbuatan zina. Wakila sebagian mengatakan bahwa al-murad bihi hahuna at-tazwij wa huwa qaulu Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah wa Tawus wa Sa'id bin Jubair wa Hasan wa Qatadah wa ghairihim. Yang makna yang kedua wa idza uhsinna artinya apabila budak itu telah kawin. Maknanya uhsina itu bukan masuk Islam terus menjaga diri dan tidak berbuat zina, tidak. Tapi maknanya apabila uhsina itu maknanya telah nikah. Siapa yang meriwayatkan ini? Ini menurut pendapatnya Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Tawus, Sa'id bin Jubair, Hasan, Qatadah dan selain dari mereka. Banyak sahabat yang menerjemahkan bahwa uhsina itu maknanya adalah sudah nikah. Artinya apa? Apabila budak itu sudah menikah kemudian dia berbuat zina, maka hukumannya separuh dari hukumannya orang yang merdeka. Lah niki dirajam sampai mati berarti setengah mati. Lah niki sing dadi polemik malih niki bahasan hukum ngeten niki Pak di dalam ilmu fikih. Makanya perlu ada bidang khusus nek jenengan tertarik masalah ngeten iki jenengan masuk di jurusan syariah. Dan saya yakin Pak di jurusan syariah pun yang membahas tentang perbudakan secara detail nggak tahu ada nggak itu. Wong di pondok saja jarang dikaji itu tentang perbudakan. Sepertinya perlu digalakkan lagi Pak. Membahas tentang ilmu perbudakan itu perlu dibahas lagi. Lihat nih. Pun niki polemik di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Dan niki Pak, niki penjelasannya panjang kalau potong-potong mawon. Terkait dengan penjelasan perbedaan dua tafsir tadi, niki ada keterangan hadis
An Ali radhiyallahu anhu khababa faqala ya unas aqimu ala arqaikum al-hadda man ahsanna minhum wa man lam yahsan fa inna amata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zanat fa amaroni an ajlidaha fa idza hiya haditsah ahdin bin nifasi fa khasyitu anjal dataha an uqtalaha fa zakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahsinat utrukuha hatta tamathila wa inda Abdullah bin Ahmad an ghairi abihi fa idza ta'alat min nifasya haddaha khamsin niki. Niki diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ali pernah berkhutbah. Isi khutbahnya beliau berkata, wahai sekalian manusia, tegakkanlah hukum hak. Tadi hukum napa niku dera ya, hukum hak atas budak-budak kalian, baik dia ini sudah nikah maupun belum nikah. Niki Sayyidina Ali. Karena sesungguhnya kata Sayyidina Ali, budak perempuannya Rasulullah SAW pernah berzina. Maka Rasul memerintahkan kepadaku untuk mendera budak tadi. Ya, budak tadi didera. Maka begitu mau saya dera, ternyata dia sedang nifas, baru selesai melahirkan anak hasil zina tadi. Maka saya khawatir dengan saya mendera dia, karena dia masih kondisinya lemah, maka nanti akan membunuh dia. Lho Pak niki Pak, wong niku kalau ditegakkan hukuman pun harus dalam kondisi sehat. Itu kalau secara syariat pun sama, seperti itu. Sama kalau orang ditegakkan hukuman mati, hukuman apa saja di hukum Indonesia pun, itu dokter harus melihat dia dalam kondisi sehat, bukan pada kondisi sakit. Itu hukum. Fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan perihal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, ahsanta atrukuha hatta tamathila. Jadi memang, jadi Nabi katakan lebih baik kamu tinggalkan dia, biarkan dia dulu sehingga tubuhnya sehat lagi. Setelah sehat seperti itu. Nabi sabdanya begitu. Kemudian wa'inda Abdullah bin Ahmad an-Wari an-Abihi fa'idha ta'alat min nifasya haddaha khamsin. Ternyata Pak, setelah sehat tadi wanita tadi didera, dipukul, dihukum pukulan cambuk sebanyak 50 kali cambuk. Lah ini Pak, ternyata Nabi menerjemahkan pun tafsiran tadi, padahal budak tadi dipukul sebanyak 50 kali. Tidak ada keterangan budak ini sudah nikah atau belum. Tapi Sayyidina Ali beliau mengatakan baik sudah nikah maupun belum, maka dicambuk 50 kali. Nah niki sampai belakang Pak niki terjadi banyak pendapat, jadi banyak pendapat, dan ini pun juga berdasar dari beberapa hadis. Ini hadis yang lain. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha
falyajlidha had wala yasrib 'alaiha summa idza zanat as-sani falyajlidha had wala yasrib 'alaiha summa idza zanat as-salisah fatabayyana zanaha falyabiha walau bihablin minasy'ari wali muslim idza zanat salisan falyabiha fil rabi'ati walau ya Malik an Yahya. Niki hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, apabila budak kalian berbuat zina dan jelas zinanya, artinya terbukti zinanya, maka pukullah dia sebagai had, sebagai hukuman bagi dia, dan janganlah kamu mencaci makinya. Nih Pak, nah wong niku berbuat salah dan dia sudah mendapatkan hukuman sesuai ketentuan syariat, kita dilarang mencacinya. Niki hati-hati nggih. Aja dicaci. Kemudian apabila berzina kali kedua, maka tegakkanlah benar tetap ya, pukullah dia sebagai hukuman bagi dia. Dan janganlah kamu mencaci maki padanya. Demikian juga apabila zina yang ketiga kali dan jelas zinanya, maka juallah budak tadi walaupun harganya seharga seutas tali. Nah, zina ping telu dikon ngedol niku ngoten. Tapi di dalam riwayat Muslim, wali Muslim idza zanat salisatan fayabi'a fil rabi'ati. Nah, riwayat Muslim yang ketiga pun masih disuruh mendera 50 kali. Kemudian apabila berzina yang keempat baru disuruh menjualnya. Niku riwayat ngoten. Oh, niki keterangan hadis beberapa ngoten niku nggih. Nah, ini beberapa ulama fikih Pak. Ulama fikih dari beberapa hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Kalimat usina tadi, jadi kalau diterjemahkan budak sudah belum nikah, berarti ini tadi hadis-hadis tadi pun tidak jelas ini sudah nikah atau belum. Makanya jadinya ambigu hukum yang ditetapkannya. Makanya kalau ini tadi budak belum nikah kemudian dicambuk 50 kali, bagaimana dengan budak yang sudah nikah? Kalau sudah nikah dia separuhnya berbuat separuhnya orang merdeka itu harus dirajam sampai mati. Dan di sini istilah ulama sebagian mengatakan apabila budak itu sudah nikah, maka dia juga harus dirajam sampai mati. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, budak tadi Pak. Ini pendapat yang kedua dari beberapa summary atau kesimpulan penjelasan dalam tafsir tadi. Kemudian penjelasan yang kedua Pak, bahwa ketika hukumannya separuh, karena kemarin pada waktu membahas tentang zina itu ada hadis bahwa dia kalau dia sudah belum nikah itu adalah dipukul 100 kali kemudian dibuang 1 tahun, dibuang ke pengasingan selama 1 tahun. Niki hukumannya ngoten. Nah kalau budak ya apa? Dibuang berapa? Apakah dibuang 1 tahun atau setengah tahun? Diparuh. Itu jadi polemik lagi di kalangan para ulama. Cuma Imam Syafi'i, Imam Malik, beliau menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban dibuang karena hadis terkait dengan pembuangan itu sudah
diupdate ya, diupdate oleh hadis bahwa hukumannya cukup dengan didera. Kalau seperti itu berarti baik orang merdeka maupun budak tidak perlu dilakukan pembuangan selama 1 tahun. Nah, ada imam yang lain mengatakan hadis itu tidak diupdate, itu tetap berlaku. Nah, kalau seperti itu dibuang, berarti dibuangnya juga harus separuh kalau budak. Polemik lagi, Pak. Iki sing dibuang iki wong lanang ya apa wedoke? Kenapa? Karena di dalam hukum Islam itu harus melindungi hak-hak orang yang lemah. Demikian juga wanita. Itu ulama berbeda pendapat lagi. Sing dibuang sing lanang tok, sing wedok gak dibuang. Jadi ikhtilaf di dalam hukum fikih. Makanya mboten sah bingung. Nah, jenengan melok merumuskan hukum ngono tambah mengeluh. Saya hanya sampaikan aja hasil daripada pendapat-pendapat beliau itu. Kemudian kalau diterjemahkan ayat ini tadi, Pak, bahwa itu sudah nikah, kemudian prakteknya tadi Nabi itu mendera cuma 50 kali, berarti hukumnya berlaku, Pak, baik kalau budak, baik sudah nikah maupun belum nikah kok berzina, dia cukup dipukul 50 kali. Ini pendapat yang keempat begitu. Ada lagi, Pak, pendapat yang lebih antik lagi, bahwa kalau wanita belum nikah, dia adalah seorang budak, maka tidak perlu hukuman apa-apa. Karena yang tersurat di dalam Quran, fa idza usina, itu yang sudah nikah, hukumannya separuh. Yang bisa diparuh hanyalah hukuman pukul. Berarti kalau yang belum nikah berbuat zina tidak perlu ditegakkan hukuman apa-apa, hanya dihukum menurut ijtihadnya hakim untuk mendera, hukuman sosial, dikon nyapu embong mbok apa ngoten. Jadi itu terserah hakim memutuskan untuk hukuman sosial bagi dia. Niku ngoten. Makanya ini ikhtilaf di dalam masalah hukum perbudakan ketika budak itu melakukan zina. Sing paling ekstrim tidak dibedakan antara budak maupun orang merdeka, tidak ada. Kenapa? Karena ayat yang lebih kuat, kata beliau yang ekstrim, bahwa yang kemarin ayat sebelumnya, bahwa namanya orang zina itu harus dirajam kalau zinanya orang yang berzina tadi sudah nikah. Kalau belum nikah baru dipukul ya. Azani azaniyatu wazani fajlidu kullawahidin minhuma mi'atu jaldah. Ayat di dalam surat An-Nur ayat 2 itu menurut yang berpendapat ini, Pak, ini adalah bersifat umum, baik orang merdeka maupun budak. Niku ngoten pun. Saya tidak, monggo kita enggak perlu mempermasalahkan, ini hanya sebatas ilmu yang mana kita belajar, dan ini yang paling penting adalah apa yang kita tahu ini. Nanti kalau kita melihat ada berbagai macam pendapat para ulama, kita itu enggak usah kaget. Ini terjadi mulai zaman dulu kala. Mane mboten usah bingung. Ya jenengan melok sing sampean yakini ngono wae. Termasuk wingi riyala loro bareng ngono kuwi. Jenengan mboten usah bingung. Nggih ngoten niku ancen.
Berarti kita bisa memilih, Pak. Dengan adanya berbagai macam hukum, maka kita bisa memilih, Pun. Kemudian yang terjadi sekarang mungkin, Pak, hukum perbudakan ini mungkin perlu para ahli fikih merumuskan kembali mestinya. Perlu perumusan kembali, dan ini belum, saya lihat belum ada, wallahu alam, mungkin keterbatasan saya. Karena di zaman modern sekarang ini, saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini ada perbudakan si ono orang. Zaman sekarang masih ada enggak? Ya, makanya sekarang ada human trafficking. Jadi perdagangan manusia, dan ini pun Indonesia sedang menyusun undang-undang ini terkait dengan perdagangan orang. Perbudakan modern ini sekarang lebih halus dan lebih rapi, dari mulai halus sampai yang ekstrim. Perbudakan halus niku adalah sebetulnya perbudakan yang halus niku nak nyambut gawe dibayar di bawah UMR-nya. Itu sebetulnya semi perbudakan. Karena di dalam hadis, kalau kita ini mempekerjakan orang, atil ajiro ujrohu qabla ayyajifa arokohu, berilah buruh akan upahnya sebelum kering keringatnya. Dan bahkan upah itu adalah harus layak. Niki makanya perlu ada pembahasan hukum. Kalau seperti itu, apakah status dia sebagai budak? Bukan budak, tapi semi perbudakan. Termasuk Pak Nyon Sewu, sekarang covernya di negara-negara maju niku ngoten. Kayak di Jepang. Orang Jepang pintar mereka juga. Yang diperbudak siapa? Biasanya ini apa Pak Oki sing paham, pernah nang kono. Jadi mereka atas namanya supaya memberi upahnya murah, itu atas namanya magang. Jadi dari orang Indonesia rekrutmen magang. Kamu magang yuk di tempat saya. Berapa bayar gajinya? 10 juta. Seneng gak tenan? Sabulan bayar 10 juta. Jauh di atas UMR kita. Tapi UMR Jepang piro, Pak? 20 juta. Dia di orang kita di sana di bawah UMR, orang kita jauh di atas UMR. Nah itu sebenarnya perdagangan orang terselubung. Makanya wong Jepang yo nakal kok. Jok khawatir Pak Noval, ini aku wong Indonesia kok elek tok gak. Iki saiki wong Jepang tak elek-elek iki. Kurang ajar sak pemerintah ini. Dan itu ribuan orang Indonesia yang bekerja di sana, terutama alumni SMK. Dipekerjakan di Jepang. Ribuan. Di sana istilahnya apa Pak? Magang. Kalau bahasa Jepangnya namanya kensuse. Bahasa Jepangnya namanya kensuse. Banyak di sana. Sekarang yang terbaru kemarin ternyata triknya Jepang tuh ditiru oleh Eropa Timur. Masya Allah. Makanya beberapa waktu lalu ada orang Jepang datang ke tempat saya juga gitu.
Ternyata enek sing luwih nakal meneh wong Jepang, kurang ajar anjen. Tak takoki dibayar piro? Anakku arep mbok gawa rono dibayar piro? Kata dia dibayar 6 juta. Oh, iki bajingan nang. Iki bajingan nang ngene iki aku ngono. Wis ojo. Aku ngomong ojo kok. Iki kurang ajar wong iki aku. Oh, kan susah paling didik 10 kok. Iku wis 50% kono. Iki dikemplang karo dhek iki. Makelar iki. Ya seperti itu, Pak. Makanya kita harus paham, Pak. Jangan tergiur dengan gaji yang kelihatannya tinggi di luar negeri, Pak. Hati-hati, Pak. Itu jebakan, itu trap. Jenengan kira nak neng kono, Pak, hidup dengan duit 10 juta iki jenengan iso ngongkang. Oh, preketek, Pak. Jenengan to mriko sekali mangan 100.000. Mangan ping 3 sekali sedina entek 300.000. Nah, gitu. Sedina 300.000. Makane hati-hati. Iku lho, Pak. Dan nak sak wulan kan paling piro ngono. 300 ke 3 juta, 9 juta kan? Duit 10 juta sampean. Susuke 1 juta aja. Sik susu 1 juta. Hati-hati. Mulane ngeten iki hati-hati, nggih. Jangan terpesona dengan nilai nominal duit Indonesia. Soalnya ning kono Pak, duit Indonesia iki ra enek regane. Sedikit sekali. Makanya aku lo nggak setuju jadi nanya duit Indonesia ini diketok nule telu. Jangan orang luar negeri ini. Masya Allah. Mulanya hati-hati hal-hal yang macam ini. Yang agak bagus Korea agak bagus. Dan nyun sewu, sing kurang ajar nih wong Arab. Wong Arab kurang ajar nih. Mulane mboten anu nggih, Masya Allah. Wong welasan niku wong Indonesia. Niki secara umum lho nggih. Kula mboten ngarani. Orang Indonesia wong welasan. Kali apa? Makanya wong Indonesia gak bakat gelut. Nak jadi ini saya khawatir terjadi disintegrasi di Indonesia. Kula gak percaya lho, terus terang. Soalnya wong Indonesia niku welasan. Ngalahan. Ini orang Indonesia ngoten. Indonesia insyaallah Pak akan tetap ya, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan beragam. Ya bayangkan ya seperti itu keadaannya saja. Kita masih tenang saja begitu. Dan ini kalau di Arab alhamdulillah berapa banyak kemarin perdagangan orang di Indonesia dikirim sana atas nama palang merah, akhirnya dijual di Suriah, dan itu murni seperti perbudakan murni Pak, gak diberikan hak sama sekali. Ini ke orang Arab. Belum lagi kalau yang bekerja di Saudi, ini pun kalau sampai nih, jangan tergiur jadi pembantu di Saudi bayarannya 5 juta, 6 juta. Dia masih di bawahnya Jepang jauh. Dan Saudi nakal. Jangankan kok tingkat budak, Pak, nyun sewu, Pak. Pekerja engineering saja, Pak. Mereka menggaji kita itu adalah sesuai dengan human index. Jadi indeks kualitas manusia. Human Quality Index, ya Global Human Quality Index. Orang neng Saudi ngoten kurang ajar. Wong Amerika kali wong Indonesia bekerja di Saudi di posisi yang sama, gajinya wong Amerika lebih dhuwur daripada wong Indonesia. Kenapa? Karena kualitas manusia Indonesia levelnya di bawah. Nakal. Kalau orang Indonesia di Jepang tetap Pak gajinya
sama. Walaupun nanti ngakali iku mau ngakali. Tapi wong Indonesia ya ganti ngakali wong Jepang ya ganti. Ya seperti itu, Pak. Makanya nyun sewu niki saya sampaikan terkait dengan kondisi dunia saat ini. Makanya jangan tergiur. Niku tenggene Suriah itu yang paling ekstrim, hati-hati. Di Saudi hati-hati seperti itu. Seperti itu. Ya, sorone meneh teng Saudi niku orang hidup satu keluarga itu satu apartemen. Pak Lek, Mbok Lek, Pak D, Mbok D sampai ngoten Pak sak cindil abange niku hidup di dalam satu apartemen, mau pindah kamar ngoten mawon. Nah jenengan kerja pembantu rono, misalkan ning gone keluargane Salman ngoten. Bareng ngresiki omah kene, Pak, engko pindah kon kamar kene ning gone anake, ning gone putune, ning gone mantune, ning gone ngoten, Pak. Nyonyor. Niki kalau sampai nih jenengan. Wah ini, kontraknya ya gak nyalai kontrak lho iki sak omah. Gak nyalai kontrak lho sak omah. Omahe sapi yo sak hotel ngono, Pak, gedene, Pak. Makanya aja jenengan gampang-gampang tergiur kerja ning Arab Saudi. Niku ngoten, Pak. Makanya kurang ajar wong ngono, Pak. Kurang ajar. Tapi ngene iki kula ngomong nih, sing kurang ajar ya ora kabeh. Engko dikira kabeh. Wong Jepang niku sing kurang ajar nggih akeh tapi ya ora kabeh. Wong Indonesia sing kurang ajar ya akeh tapi ya ora kabeh. Sak dunia niku mang sing kurang ajar ya akeh, tapi ya gak kabeh. Mulane enten sing wong Madura kerja ning Saudi, mari ngono dirabi karo majikane, akhire oleh warisan miliar-miliar. Ana ngono kuwi cerita ngono kuwi ya ana. Dirabi ning Jepang ya ana. Makanya sampai ning ngeten iki supaya apa? Kita hati-hati dengan namanya global trafficking, perdagangan manusia. Sing nyun sewu nakal titik kula tambahi. Nah, sunten. Di Malaysia, Pak. Ya Allah, kasihan sekali. Dia dijual orang-orang kita gak ngerti, pengen jadi tenaga kerja, pengen oleh gaji banyak, akhirnya dijual ke cukong-cukong yang ada di perkebunan sawit di perbatasan Malaysia Indonesia. Skat kopel ratusan, Pak, seperti ini, Pak. Kayak ini gak wani ngomong cerita, Pak. Oknome ya. Ya niku Pak sing oleh setoran niku oknome ini ya niku, Pak. Makanya sekali lagi saya sampaikan ke jenengan, janganlah gampang-gampang tergiur untuk kerja di luar negeri. Pastikan, Pak, verifikasi betul. Apa enggak boleh? Silahkan. Tapi pastikan verifikasi betul. Iki legal atau tidak. Pastikan itu legal. Nggih. Legal itu nomor satu. Yang kedua, legal pun kalau bisa itu pastikan ya, antara biaya hidup di sana dengan di sini tolong ditinjau, Pak. Betul-betul dihitung. Kalau ndak, Pak, wis to ning kono engko ya padha ae mulih ya karek nggawa sandal karo klambi tok. Ya ngoten lho, makane ngoten iku. Niki terkait dengan trafficking. Mboten mawon niki ngaji enten tambahan kuliah tentang global trafficking. Mengke kapan-kapan kita diskusi. Mungkin nek enten sing pengen kerja teng luar negeri ya mungkin diskusi dengan kami yang ya setidaknya pernah tahulah kehidupan seperti itu di sana. Ngoten nggih. Ada yang benar dari Allah, salah saya dari saya. Enten sing nanglet ta? Nggih. Loh, kalau devisa itu, Pak, sebetulnya luar biasa, Pak. TKI TKW itu, Pak. Itu sesungguhnya pejuang ya, pejuang RI itu gitu. Harusnya mereka kita beri anugerah pahlawan, Pak.
Kenapa? Karena membawa devisa dari luar negeri ke Indonesia. Harusnya mereka bebas pajak harusnya. Loh kenapa? Loh mereka kalau setiap bulan sudah ngirimkan ya real Saudi dikirim ke Indonesia, bayangkan tiap bulan, harusnya free tax. Nyun sewu Pak, sing kurang ajar niku, nyun sewu kurang ajar. Koruptor jika sekian miliar duitnya didekek ning gone bank Swiss, didekek ning Singapura. Nyun sewu itu paling kurang ajar. Dan itu pengkhianat bangsa. Makanya harusnya Pak TKI itu harusnya dibebaskan dari pajak harusnya. Supaya karena apa? Devisa masuk ke Indonesia langsung cash, Pak. Sing liyane lho, anak investor masuk ke Indonesia itu dengan embel-embel, Pak. Ada udang di balik rempeyeknya, mau nyedot kekayaan RI kan. Loh ini loh, TKI ini nyedot kekayaan asing dimasukkan ke Indonesia. Makanya harusnya TKI itu diberi karangan bunga, diberi penghargaan sebagai pahlawan. Orang kok mulai tambah di Masya Allah, pajak ini ngono. Enek-enek sing oleh hadiah yang luar negeri, mulai nang Indonesia dipajeki pisan. Aduh, mbuh kula gak ngerti kula niki. Nggih ngoten iki Pak nggih. Iki isu-isu ngrembug politik mari panas. Pun ngoten mawon nggih. Mengki terusane anu lain waktu aja kita tutup ya majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.